Islam ini yang bodoh-bodoh. Udah jelas begitu pun masih. Iya, memang jelebau. Ini ngapa itu kunjungkan yang ceramah kok cerita politik? Kenapa kalau cerita politik? Kenapa? Nggak boleh. Islam ini masuk WC aja diaturnya kok. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya. Saya sekarang sedang berdiri di lokasi pembangunan pesantren putri pesantren Rofiuddin Yayasan Barokah Sumatera Utara. Alhamdulillah kita sudah mulai menggali pondasi untuk membangun gedung bertingkat 2 bagi tempat pembelajaran anak-anak putri kita menghafal Al-Quran dan mendalami syariat Islam serta berakhlakul karimah. Wanita adalah tiang negara. Jika baik wanita, baiklah negara. Jika rusak wanita, rusaklah negara. Pesantren ini sebenarnya sudah 2 tahun berjalan lebih, dan pesantren wanita sudah berjalan 7 tahun. Tetapi gedungnya masih menyewa. Alhamdulillah sekarang sudah dijual oleh pemiliknya dan kita ambil alih untuk menjadi bangunan milik Yayasan Barokah Sumatera Utara. Akan dibangun permanen bertingkat 2 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar anak-anak kita tidak terganggu dalam melaksanakan belajar dan mengajar Al-Quran di tempat ini. Salurkan bantuan Anda kepada Yayasan Barokah Sumatera Utara untuk menyelesaikan bangunan ini pada nomor rekening 76262627777 Bank Syariah Mandiri. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 76262627777 atas nama Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga Allah SWT membalasi dengan sebesar-besar pahala dan mengganti dengan seluas-luas rezeki. Saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir. Ditulis di Quran cerai itu 2 kali, betul? Berarti ada perintahnya. Mengerjakannya itu tidak berdosa dong orang perintah Allah. Tapi kan Allah nggak suka, yang nggak suka bukan haram. Abghadul halal indallahi talaq. Perbuatan halal tapi Allah nggak suka itu cerai. Nah, kan Allah nggak suka Pak, yang Allah nggak suka makruh. Daripada haram, mana milih, haram atau makruh? Pulang kerja dia pulang kerja laki-laki, dibukanya pintu kamar, bininya lagi telanjang, gencet sama laki-laki. Apa ini dek? Anu banget tes aja, jagoan abang apa dia? Terus kita zikir, astagfirullah, begitu. Dicerai lah ini bini, betul? Kenapa ini pakai lagi bini model pelacur begini? Cerai, itulah kelebihan Islam, betul? Kalau nggak dicerai kamu laki-laki dayus. Nggak apa-apa lah dek, aku maafkanlah kau. Kau laki-laki dayus. Orang laki-laki yang dayus nggak punya cemburu sama bininya, jangankan masuk surga, mencium baunya nggak dapat. 500 km sebelum sampai surga, harum surga udah tercium. Tak tercium rihul jannah itu. Laki-laki dibiarkannya bininya joget ke kanan, jangan harap kau masuk surga kau. Cium baunya aja nggak dapatmu. Maka saya heran tuh artis-artis tuh di film dicium sama laki-laki lain, lakinya malah minta duit honornya untuk beli rokok, kan memang jelebau. Astagfirullahaladzim. Cerai itu kelebihan Islam. Ada agama nggak boleh cerai. Ulang dia bininya berzina, di fotonya cek, dibikinnya pengakuan, ngaku bininya, pergi dia ke pendetanya, Pak Pendeta, apa? Saya mau ngadu. Kenapa? Istri saya berzina sama orang, Pak Pendeta. Ini pengakuannya, ini foto-fotonya. Apa kata? Jadi kau mau apa? Kata pendeta. Aku mau ceraikan istriku ini. Apa kata pendetanya? Sesuatu yang sudah diikatkan Tuhan Allah tak boleh diceraikan oleh manusia.
Kau tahan kan? Justru cerai itu kelebihan syariat Islam. Menyesal, talak, rujuk, bisa rujuk. Tapi hari ini di setel otak-otak orang Islam ini agar membenci syariat Islam. Ulama nikah diributi, ulama cerai diributi, bencong dibela. Bencong dibela. Mereka itu manusia, ada hak asasi. Kata Menteri Agama yang dulu, mereka itu harus dirangkul. Bencong kau rangkul. Kaulah merangkul. Ini kan merusak otak. Merusak otak enggak? Merusak otak enggak? Bencong dibela. Giliran orang nikah diributin. Giliran orang cerai ada syariatnya diributin. Artis berzina dibiarin. Masih ditonton juga dia. Pezina. Ini kerusakan umat kalau nggak diberitahu gini nanti masih ribut lagi nih. Akun-akun ceramah ustadz saya lihat yang nonton 7.000, 10.000. Giliran akun pelacur, cuman cerita zina. Aku pernah tidur sama orang hitam begini. 10 juta yang nonton. Aku pernah tidur sama orang gendut. Begini. 7 juta yang nonton. Giliran ulama ceramah 7.000. Orang Islam di Indonesia 230 juta. Kemana semua kalian itu pakai HP kalian itu? Apa yang kalian buat dengan HP kalian? Apa kalian pikir nggak ditanya di hari kiamat nanti kemana HP itu kalian pakai? Agama udah serusak ini. Kita belum mau juga belajar agama. Tuh kemarin Presiden menandatangani peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021. Minuman keras boleh dijual sampai di kaki 5. Jual kaki 5. Di Bali, NTT, Papua dan Sulawesi Utara. Kalau ulama gak ribet, nggak dicabut itu. Biarin aja. Sedangkan dijual sembunyi-sembunyi anak kita minum kamput. Apalagi dijual kamput depan masjid. Jual depan masjid nih kaki 5. Di mana nasib kita? Ulama yang ribut-ribut ini yang protes-protes dibilang radikal. Ulama radikal. Jangan boleh ceramah di kantor-kantor pemerintah. Radikal. Gak pernah ada sejahat ini penguasa terhadap agama ini. Baru ini tanda tangan lagi sama Presiden peraturan pemerintah tentang pendidikan nasional. Hilang pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Oh nanti kita revisi. Kok amatir kali kau kerja digaji miliaran, betul nggak? Pelajaran agama udah sebulan sebelumnya. Proyeksi pendidikan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan tahun 2020 sampai 2035, pelajaran agama nggak ada. Pendidikan berdasar agama nggak ada, cuma berdasar Pancasila dan kebudayaan nasional. Berdasar agama nggak ada. Diributi, dipanggil menterinya. Ya itu kan baru masukan Pak, baru babak awal. Babak penyisihan saja agama sudah out, apalagi babak final, betul? Keluar pula kamus sejarah. Masuk 4 PKI. Seniplit, Darsono, Semaun, DN Aidit masuk. Tokoh sejarah Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari nggak ada. Bukan PBNU dia, bukan hanya PBNU beliau itu menandatangani resolusi jihad untuk melawan penjajahan Belanda dan Inggris pada tanggal 10 November 1945 Hari Pahlawan. Yang menandatangani hukumnya wajib berjihad, mati syahid. Itu Kiai Hasyim Asy'ari, namanya nggak ada. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir hilang juga, namanya nggak ada. Kahar Muzakir ini tahun 1944 Sekretaris Jenderal Seminar Ulama Sedunia di Palestina. Ketuanya Mufti Palestina. Waktu itu Palestina masih merdeka, belum dijajah Israel. Hasil keputusan Seminar Internasional 1944 itu,
keputusan ulama sedunia mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mendukung kemerdekaan Indonesia 1944. Yang nandatangan itu Mufti Palestina dengan Kahar Muzakir. Setahun sebelum Indonesia merdeka, duluan Palestina dan ulama-ulama sedunia membuat sarasehan keputusan mendukung Indonesia merdeka. Pulang ke Indonesia, dia buat Universitas Islam Indonesia di Jogja tahun 1944 dengan Muhammad Nasir. Kalau kita merdeka nggak ada universitas, nanti yang megang kekuasaan yang berilmu ini orang-orang asing semua. Yang jadi dokter orang asing, jadi orang Indonesia nggak ada yang jadi sarjana. Akhirnya dibuat universitas 1944, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. 1944, Kahar Muzakir yang mendirikan, dan beliau dipilih sebagai anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 9 orang anggotanya masuk, Kahar Muzakir 1. Bisa namanya hilang, PKI 4 masuk. Ketika kita protes, apa dibilang menteri? Ya ini kan baru babak awal, belum dicetak, baru nyari-nyari masukan. Nyari-nyari masukan, ulama besar nggak masuk, PKI 4 masuk. Berarti yang nyari masukan PKI kan? Paling nggak otaknya mikirin PKI. Udah begini rusaknya negara ini. Kalian pilih juga orang-orang itu juga. Medan ini 65% orang Islam. Ketua DPR-nya Cina. Bedos, kalian tanggung jawab ya akhirat. Aku enggak, aku bukan orang Medan, aku orang Jakarta aku. Bagaimana bisa begini? Pikiran orang sekarang ini duit aja. Enggak pula kaya, melarat juga nya. Betul. Hajab juga nya klien. Giliran pemilu kalian pilih orang itu. Giliran susah kalian datang ke Ustadz. Ustadz tolonglah aku, hajab kali dong bilang. Untung Ustadz tuh nggak bilang mampus lah kau. Untunglah Ustadz nggak bilang begitu. Dan Ustadz pun ada juga yang bisa dibeli juga. Bela sana juga. Ya kita itu kan ada aja lah alasan kau. Tunggu kau mati. Tunggu kau mati. Saya nggak ada urusan ini. Kalau saya mau menjilat, aduh mak, udah jadi orang gede lah, awak ya nggak? Pandainya aku menjilat. Tapi jijik kali aku. Kita pikirkan agama kita. Pikirkan agama kita. Tahun 2003 di DPR MPR, PDIP sudah minta TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan komunis, Leninisme dan komunisme, ateisme itu dicabut dari TAP MPRS. Tahun 2003 PDI sudah minta. Cuman kalah dia footing. Golkar, TNI, Polri masih ikut kita. Kalau enggak udah cabut tuh 2003. Nah, sekarang mereka tutupi, nggak bisa ditutupi jejak digital, ya nggak? Diketik cek 2003 PDIP meminta supaya dicabut TAP MPRS pelarangan komunisme, ateisme dan Leninisme. Nggak bisa dicabut nih itu. Sudah tertulis. Di dunia aja udah nggak bisa ngelak, apalagi di akhirat ada kiraman katibin. Di dunia aja kau udah nggak bisa ngelak. Tapi dasar orang Islam ini yang bodoh-bodoh. Udah jelas begitu pun masih. Iya, memang jelebau. Ini ngapain itu tunjukkan yang ceramah kok cerita politik? Kenapa kalau cerita politik? Kenapa? Nggak boleh. Islam ini masuk WC aja diaturnya kok. Betul?
وارحمه